Kek. Aku pasti lulus nanti. Jangan bilang ke aku, buktikan di ujian. Tanpa kamu, aku tak tahu harus berbuat apa. Bukannya dibilang jangan urus uang, tapi aku bukan anak kecil, harus mengerti. Keluarga korbankan semua, bukan buat nangis. Aku tidak menangis. Menangis tidak apa-apa. Kakak. Hisap dulu. Takut apa? Ayo pulang. Tidak ke kepegawaian lagi. Hari ini tidak jadi pergi. Kenapa? Karena aku sudah mengerti satu hal. Hal apa? Solusi kilat. Hari ini aman. Besok bisa berantakan. Jadi kamu masih mau pergi? Tidak jadi. Benar. Mesin jahitmu tidak cuma untuk memperbaiki ujung lengan. Apa yang ingin kamu lakukan? Usaha resmi jahit perbaiki pakaian. Tapi belum daftar. Daftar dulu. Koran bilang sektor jasa mulai dibuka. Nggak disetujui. Carousel. Serius kakak ipar? Kenapa? Tidak boleh? Boleh. Kakak ipar sangat pandai. Itu pekerjaan mudah. Kepalaku mencariku. Kamu sendiri tidak sadar apa yang kamu lakukan hari ini. Apa yang aku perbuat? Bang pura-pura. Aku tidak tahu maksudmu. Obrolan di kamar mandi. Atau kertas di gerbang pabrik. Ternyata kamu. Terus. Kamu cukup berani. Biasa aja. Senfeng. Aku tanya terakhir kali. Kamu mau kerja di pabrik atau tidak? Mau dong. Yang mana? Yang kalian atur. Aku lihat dulu. Jangan berbelit. Kalian minta aku sadar diri. Aku sudah paham. Kamu mau apa? Lepo situasi. Apa laporannya? Siswa kekurangan bahan, keluarga sulit dapat kerja, itu semua laporan. Kamu masih ungkit. Hal lama. Masalah lama. Apa yang aku bawa? Aku cuma bilang kepada bibi mimpi ortuku semalam. Masa bermimpi saja dilarang. Senfeng! Jangan tidak tahu diuntung. Kepalaku. Ini bukan kata-kata kamu. Bukannya kamu orang paling patuh peraturan. Peraturan? Kamu percaya tidak? Kalau kamu terus berulah, nanti pasokan utilitas rumahmu bisa terganggu. Direkturku, kapan kamu kelola utilitas dasar? Coba saja. Nanti kamu tahu. Aku sungguh ingin memastikan kita tinggal di perumahan pabrik. Tagihan air dan listrik kita dicatat oleh bagian logistik dan kelurahan. Kamu kepala bengkel. Atur produksi. Urus hak minyak. Kelola absensi. Dan keamanan bengkel. Sekarang kamu bilang rumahku tanpa air listrik. Apakah kamu mewakili bagian logistik atau mewakili kantor kelurahan? Berani kamu ucapkan kalimat itu lagi di depan penghuni kompleks? Penempatan posisi, tidak adil itu urusan pabrik. Kurang bahan pelajaran anak itu urusan sekolah. Kamu tekan aku, soal utilitas kantor sekarang. Wewenangmu sangat luas sekali. Kamu mengancam aku. Aku tidak berani. Lalu apa maksudmu? Maksudku, karena kamu suka pakai aturan. Ayo kita buat aturan itu terbuka luas. Senfeng, jangan coba menakuti aku dengan omongan itu. Aku menakutimu. Director Hu, saya minta saran. Pabrik sekarang kesulitan anggaran. Siapa yang pakai lebih banyak atau sedikit, tentu ada yang mengatur. Yang mengatur. Bukan kamu secara diam-diam. Kalau anggaran ketat, pabrik bisa keluarkan pengumuman berdasarkan KK, luas bangunan, status pekerja. Daftarkan jelas. Kalau semua hemat bareng, saya terima. Tapi cuma keluarga Chen Feng dibatasi. Bukan soal anggaran ketat. Sengaja menyulitkan keluarga pekerja. Kamu pandai menuduh sembarangan. Saya tidak tuduh. Cuma ikuti aturan. Aturan? Ya, aturan. Apalagi yang mau kamu pakai untuk menipu? Pasal Serikat Pekerja Pabrik tentang Jaminan Hidup Dasar Keluarga Pekerja. Juga peraturan kelola air listrik warga yang dipasang kelurahan tahun lalu. Kepala Hu,
Lihat, di sini tertulis soal pasokan kebutuhan dasar keluarga para pekerja. Logistik daftar terpusat Syarikat Arsip. Penyesuaian khusus tertulis. Kamu cuma tanggungan tak kerja. Berani bicara soal serikat padaku. Orang tua saya pekerja pabrik. Saya tinggal di kompleks karyawan. Domisili di sini. Pendaftaran utilitas di sini. Kalau kamu bilang saya tidak pantas, itu gampang. Apa gampang? Tanya kepala. Omong satu kalimat, bisa lewati logistik. Lewati kantor kecamatan, langsung potong air dan batu bara. Berani kau! Kenapa aku tidak berani? Bukannya tadi kan kau menyuruhku mencoba. Chen Feng, apa kau pikir ada orang dengar? Aku tak bisa apa-apa padamu. Bukan. Lalu, apa? Menurutku, semakin banyak pendengar, pesan tak mudah hilang. Kepalaku. Tadi kau tanya aku besok pagi ke SDM. Aku jawab, pergi. Satu hal lagi, posisi bisa dinego. Penempatan fleksibel, paksa setuju lewat air, listrik, batu bara. Hal ini tidak boleh. Kau pikir kau punya pilihan? Aku tidak mau memilih. Lalu apa yang kau ributkan? Aku ingin paham. Paham apa? Paham, kenapa jabatan ini diberi. Apakah ini sah? Kamu paham? Apakah pasokan rumahku berhubungan dengan jabatan tertentu? Jangan pura-pura paham di sini. Dulu aku bodoh. Jadi sekarang ingin lebih paham. Chen Feng. Kau sungguh pikir dengan beberapa kertas dan omongan orang terkenal bisa membalik keadaan? Aku tidak bikin rusuh. Aku cuma buka sedikit yang tertutup. Semua lihat. Baiklah, kamu berani. Kepalaku terlalu baik. Besok jam 8 di bagian tenaga kerja. Aku datang. Jangan bawa kertas jelek ini buat malu-maluin. Tergantung keadilan bagian SDM. Kita lihat saja nanti. Hati-hati pulang. Dia sudah pergi. Sudah pergi. Balik lagi. Iya. Kapan kamu menyalin semua ini? Semalam setelah tidur. Kamu tidak tidur semalaman. Kalau tidur, mana bisa? Takut dia benar jahat. Takut. Makanya jangan biarkan dia merasa tunduk ketakutan. Tanpa listrik air, gimana hidup kalau macet? Inilah masalahnya. Lihat apa? Hari ini aku menempel kertas di pintu pabrik. Memakai urusan pabrik. Pah. Tadi bicara soal serikat dan kelurahan dengan Huhai juga pakai aturan. Bukankah ini bagus? Bagus. Tapi ini bukan milik kita. Batu bara pabrik, air pabrik, jabatan di pabrik. Sikap pabrik. Selama kita masih bergantung pada semua ini, dia selalu cari celah untuk campuri. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu berlatih seharian hari ini. Baju dingin susah ubah. Aku latihan dulu perbaiki. Lumayan. Tangannya gimana? Aku tidak apa-apa. Aku pernah melakukannya. Jangan cuma jahit buat orang lain. Lalu apa lagi? Berjualan. Kamu serius? Serius. Tapi wirausaha. Orang di kompleks bakal bergosip. Mereka sudah mulai bergosip. Pabriknya blokir. Jadi, kita harus daftar lewat jalur sah. Kelurahan izinkan. Pengangguran daftar usaha. Perbaiki baju. Potong ujung celana. Buat sarung kain. Semua. Itu bisa dimulai dari skala kecil. Ada toko. Terima pesanan di rumah. Tidak ada mesin jahit. Pinjam dulu. Atau kumpulkan uang beli yang bekas. Kainnya. Mulai dari sisa potongan kain. Kamu sudah lama pikir ini. Baru hari ini aku benar-benar bertekad bulat. Karena Huhai.
Aku tak bisa terus nunggu orang ancammu pakai tagihan utilitas. 春风. Aku tidak cuma bisa takut, Aku tahu. aku pun bisa. Jadi hal ini harus kamu lakukan. Aku? Jalian jahit itu milikmu. Merek usahanya juga harus milikmu. Mana bisa? Kamu mampu. Jahitanmu lebih rapi daripada banyak penjahit senior. Kalau kamu? Aku pergi ke bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian. Masih pergi? Ya, pergi. Besok, aku lihat jebakan apa Huhai siapkan. Terus? Lalu ke kelurahan. Besok? Semakin cepat, makin sedikit kita diatur orang. Malam ini, aku akan merapikan semua baju bekas yang ada. Kamu mau pakai uang itu buat apa? Ke rumah penjahit Lee. Sekarang, ya. Ambil peralatan dulu, baru ke SDM. Untuk uang cadangan? Untuk kepegawaian? Karena tak pasti. Tak nunggu kerja. Aku tidak boros. Kalau gagal, aku pulang ya. Tukang jahit Lee rela jual mesinnya. Anaknya pergi ke selatan, butuh uang mendadak. Tapi harganya pasti tidak murah. Jadi, kita harus cepat. Jangan takut. Aku tidak takut. Lalu apa? Takut aku tak bisa ikuti jalan kamu. Kita jalan bareng. Kamu rebus air dulu. Jangan kamu melawan orang keras-keras. Tawar-menawar belanja tidak perlu melawan. Siapa? Ini aku. Chen Feng. Kau pagi sekali. Rollback. Aku dengar kabarnya kamu mau jual mesin jahit. Siapa yang bilang padamu? Itu kata Bibi jauh semalam. Charge draw malu timber. Kabarnya nyebar luas. Boleh aku lihat dulu? Boleh, tapi mesin ini tidak gratis. Feren 88 baru susah didapat. Saya tahu. Ditawar serta pansai pun saya tak lepas. Kenapa? Kemahalan. Bukan. Barang ini memang layak. Tower berapa? 5.3. Chen Feng, kamu bercanda. Gak bercanda. Harganya lebih mahal kalau dijual ke tempat rongsokan. Pak, saya akui mesin ini sangat bagus. Masih nego. Saya beli. Ini buat istri bekerja. Xiaoro tetangga. Dia pandai jahit rapi. Anda kan tukang yang sangat ahli. Dia sangat jitu. Kamu pandai memuji orang. Ini jujur loh. Tidak bisa kurang dari 50. Aku bisa keluarkan 1052,6 yuan. Sisakan 2,6 beli benang jarum. Wah, enak malu ni. Kamu hitungannya sangat teliti sekali. Nanti, kalau Xiaoro kesulitan, minta ajari Anda. Saya tidak akan biarkan Anda ngajar tanpa imbalan. Kamu ini mau beli mesin atau mau cari murid? Pabrik sudah tahu, mau daftar ke kelurahan. Kamu serius mau usaha? Mulai dari menjahit, daftar secara resmi. Kamu takut dibicarakan. Orang tidak bicara. Hidup tidak akan membaik sendirinya. Ikut aku setahun, suaramu sangat stabil. Tapi ada satu syarat. Silakan bicara. Biarkan Lin Xiaoro coba menginjaknya. Aku tidak nyaman jual ke orang yang tak hargai barang. Aku panggil dia. Enggak usah, aku bantu. Terlalu merepotkan Anda. Kurangi omong. Aku lihat alatnya bukanmu. Tian. Kamu beneran sudah membelinya? Sudah dibeli. Berapa harganya? Di bawah. Sebanyak itu. Tidak banyak.
Aku tidak menipunya. Tuan Lee, bukan maksudku begitu. Aku takut merusaknya saat pakai. Sini. Sentuh. Tanganku kasar, Alat ini buat kerja, bukan buat disembah. tapi terlalu mahal. Makanya kita harus buat dia menghasilkan uang. Ayah, Kemarin, kamu bilang bisa mulai kerja. aku ingat. Yuk mulai hari ini sentuhnya dulu. Sudah. Jangan kayak upacara pernikahan. Duduklah. Ikuti Pali. Kak dicari. Latih itu bajuku. Jahit ujung lenggan yang sobek. Di jalan benang seperti ini. Jangan buru-buru. Tanganku gemetar. Tetap bisa jahit. Letakkan tepi kain. Tarik pelan kiri. Kanan jangan kencang. Salah. Tidak salah. Injek lagi. Takut makin kacau. Tuan Lee, bisa tidak? Langkah pertama, tidak memalukan. Lagi. Langkah kecil jalan lurus. Sikap. Periksa nanti. Jangan malas. Dia sangat stable. Jangan tunda daftar. Reputasi jauh mengungguli merek. Sekarang percaya. Sedikit saja. Baru nyata. Mimpi. Wujudkan mimpi itu. Benar bisa buka toko? Bisa. Seberapa besar? Satu mesin. Plan toko. Jahit Xiaoru. Lalu nanti, jangan tulis namaku, aku malu. Toko jahit Chenlin. Bantu jahit di tangga dulu. Orang akan datang. Kak, ada apa? Bicara pelan-pelan. Sekolah minta bayar biaya dokumen. Guru bilang kalau tidak dibayar, pendaftaran ujian masuk kuliah bisa terganggu. Kapan batasnya? Guru menyarankan untuk membayar sebelum siang besok. Baik, kita bayar. Tapi uangnya. Serahkan padaku. Bukannya sisa uangmu cuma 2,6 yuan saja. Uang tahu tidak? Cari jalan dulu. Kamu mau kemana? Ke pasar. Bagaimana kalau aku minta guru menunda 2 hari? Atau buku lamaku bisa dijual? Bukumu dijual. Apa pakai? Apa yang kamu pakai ujian? Aku bisa pinjam. Barang pinjam. Jaga perasaan. Aku sendiri yang akan cari cara untuk uangnya. Kamu bawa Xiaoyu ke sekolah untuk tanya jelas sampai kapan boleh ditunda. Kamu sebenarnya ngapain? Bunga, aku temannya. Tidak usah. Tenang. Aku tahu batas mana yang boleh dilewati dan mana yang tidak. 6 sen, 4 buah. Tidak kurang. Dek, tiba kota ada yang tawarkan 5 sen loh. Berapa harganya? Isa 6 sen. Sekeranjang 5,5 sen. Berapa banyak? 2 keranjang. Berikut Mau semua? 5 sen. ayam kami. Pelihara sendiri. Perjalanannya cukup lama. Sila Julius. Dan tim matahari tinggi. Orang kota sudah pilih semuanya. Telos bayar apapun harganya turun. Terlalu murah. Saya ambil semua tanpa pilih. Bayar tunai. Bayar tunai juga tidak bisa. Pak Xu dia. 500 sen, gak usah bawa lagi. Akad tali keranjang. Kencang. Baik. Kamu ini sebenarnya mengantar barang. Untuk siapa ya? May I? Pertama kali. Hampir. Kamu tetapkan harga dengan sangat tepat. Keadaan yang memaksa. Wah, muka baru. Jualan di mana? Kalau mau jual, ke bagian belakang. Saya tidak overstock. Kunci stok. Ya. Siapa percaya? Besok kamu pasti jadi pelanggan tetap di sini. Adik kecil, tahu aturannya tidak? Aturan. Berapa harga teller di sini? Kamu tidak boleh pasang harga sembarangan. Aku bilang. Tak rebat lapak. Semua orang ngomong begitu.
Jadi kamu mau dengar apa? Berapa kamu beli tadi? Jangan nanya itu. Jadi berapa kamu jual? Tergantung pembelinya. Saya cuma lewat. Keluarga butuh uang mendesak. Jual habis stok. Siapa kira saya rebat rezeki? Ku bawa sekarang. Jual di jalan lain bisa. Tapi kalau saya pergi, kantin yang mau tambah telur hari ini, siapa pulang shift malam mau bawa beberapa pulang, tak pasti dapat harga semurah ini. Tidak Izer, tidak jajak. Sekeranjang 6,8 sen per butir. Bayar uangnya sekarang juga. Aku ambil 40. Kita bagi untung bersama. Ada yang ukuran besar. Jangan kasih saya yang kecil saja. Itang sendiri, ambil yang kamu mau. Waitik 2 yang retak ini, dihitung juga? Itu tanggung saya. Taruh di samping. Kamu hebat bernegosiasi. Cari makan. Kali berikutnya ada stok, cari saya dulu. Lihat, nanti dulu. Sombong banget. Bukan sombong, saya bilang. Lewat habiskan stok. Nama belakangmu apa? Pak Chen, lain kali datang lebih awal. Belum diserahkan. Guru suruh tunggu sebentar, takut kamu telat. Tan biaya materi dan uang muka pendaftaran, totalnya segini. Silakan dihitung. Baiklah. Pelajari baik. Jangan melamun. Baik, Pak. Kak. Aku pasti lulus nanti. Jangan bilang ke aku, buktikan di ujian. Tanpa kamu, aku tak tahu harus berbuat apa. Bukannya dibilang jangan urus uang, tapi aku bukan anak kecil, harus mengerti. Keluarga korbankan semua, bukan buat nangis. Aku tidak menangis. Menangis tidak apa-apa. Kakak. Hisap dulu. Takut apa? Ayo pulang. Tidak ke kepegawaian lagi. Hari ini tidak jadi pergi. Kenapa? Karena aku sudah mengerti satu hal. Hal apa? Solusi kilat. Hari ini aman. Besok bisa berantakan. Jadi kamu masih mau pergi? Tidak jadi. Benar. Mesin jahitmu tidak cuma untuk memperbaiki ujung lengan. Apa yang ingin kamu lakukan? Usaha resmi jahit perbaiki pakaian. Tapi belum daftar. Daftar dulu. Koran bilang sektor jasa mulai dibuka. Nggak disetujui. Carousel. Serius kakak ipar? Kenapa? Tidak boleh? Boleh. Kakak ipar sangat pandai. Itu pekerjaan mudah. Mulai dari pekerjaan kecil. Paling aman. Uang biaya Xiao Yu sudah dibayar belum? Sudah dibayar. Kamu keringat. Uangnya terkumpul? Sudah. Tadi aku pergi ke pasar. Bagaimana caranya? Masuk ke dalam dulu. Di luar dingin. Berani tidak? Kamu ambil pesanan pertama hari ini. Pesanan pertama. Tahu halaman. Tapi aku belum. Aku tahu. Lalu kenapa? Waktu tidak menunggu. Uang hari ini lunas. Nanti gimana? Jangan selalu pertaruhkannya. Kalau aku salah, ku bantu perbaiki. Kalau pelanggan tidak puas, Biar aku yang bicara. nanti malu. Malu sekali. Kamu jadi ingat pelajarannya. Pesanan ini tidak jatuh begitu saja dari langit. Aku tahu. Nanti kebutuhan rumah harus terjamin. Kamu suruh apa ya? Pertama, pinjam karton. Pinjam karton untuk apa? Tulis jahit. Coba 3 hari. Cek, kamu mau pasang papan di depan rumah? Bukan pasang pelang. Langkah pertama. Kaki, kamu ada yang mau bicara? Kak, ada daging hari ini? Hanya tahu makan. Aku cuma tanya aja. Pirara hal penting dulu. Aku ingin jadikan ini mata pencaharian tetap. Seperti toko penjahit di luar. Kurang lebih. Begitu. Rumah kita bisa buka. Tanya dulu. Gagal. Coba urus. Kalau dikerjakan sungguhan, pasti ada yang mengawal. Bagaimana kalau kita dituduh spekulasi? Apa itu spekulasi? Jangan nyela. Ketakutan itu wajar. Jangan takut melenceng. Kita mulai langkah pertama dengan benar.
Tapi koran bilang percobaan. Percobaan penanda. Ara ingin bisa berubah. Jangan pasang besar. Kalian menghasilkan uang adalah layanan. Lainnya juga setuju. Tak kendali orang, urus buku kas. Kad, mau kad. Betul. Tugas tulis tanggal ini untukmu. Bisa. Aku gimana? Jangan memen dengan kancing pelanggan. Aku nggak mau. Tapi uangnya. Beli dan sewa tempat butuh uang. Uang modal keluarga sudah habis. Tak sewa toko besar. Lalu bagaimana? Cari rumah terpencil dengan sewa murah. Bisa disewa. Tanya. Kalau minta uang jaminan, gagal ya, ganti tempat lain. Jual telur hari ini, apakah sangat susah? Biasa saja. Baju kamu basah semua. Uang cepat sulit dicari. Toko lebih gampang cari uang. Susah. Tapi bisa. Kalian tak butuh keberuntungan. Kak Ipar, ini bisa berhasil. Banyak seragam sekolah gadis tidak pas. Sumber pelanggan. Celana sobek terus. Kena lakukan. Apa buatku? Fokus di keahlian saja. Hanya itu. Semua urusan gosip, aku yang tangguh. Aku bukan takut menderita. Membebani. Tidak ada yang memberatkan. Jalan berbeda, tujuannya sama. Tanya pendaftaran dulu. Pisau kelurahan. Cek rumah. Kalau gagal tawar, pulang saja. Jangan paksa. Terserah kamu. Dia Marit, Mak Zhao pesan hem tu, Inci. Saya buka pintunya, haha. Layanan pribadi memang ada jalur khusus itu. Bagaimana cara mendaftar? Tulis permohonan dulu. Serahkan ke siapa? Terima, cek. Kirim. Berapa lama? Kenapa terburu-buru? Rumah butuh beras sekarang. Kamu tulis nama lengkap, alamat, pekerjaan, dan status tempat dengan jelas. Belum pasti. Kalau begitu cari dulu. Boleh sewa rumah? Jangan ganggu di sini. Atasan yang memutuskan. Kapan kuota janjimu diberikan? Jangan berisik. Saya sudah menunggu setengah bulan. Sekarang pabrik razia. Pemeriksaan ketat urusanmu. Aku sudah kirim barang. Temui dia. Kamu mau tipu saya? Aku tidak menolak ngurus. Pegang kepastian. Sikap. Minggu lagi. Kali ini serius. Aku baru akan memindahkan arsip pekerja sementara. Harus tunggu kesempatan. Jangan sampai lupa surat itu masih di tanganku. Apa maksudmu? Kalau urusan selesai, surat itu tersimpan aman di sakuku. Kalau gagal, aku cari orang yang bisa membacanya. Kenapa aku tidak berani? Jangan sembarangan. Rabu depan pabrik. Aku datang. Tunggu kabar. Aku bukan mau tunggu kabar. Kuota bukan keputusanku sendiri. Tapi kamu janji pasti saat menerima barang itu. Rabu depan adalah terakhir kalinya. Siapa di sana? Kasum. Xiao Chen. Ucapan ini menarik.
Hari ni dengar obrolan jalanan. Katanya tanpa koneksi, kita tak dapat jatah dan arsip pabrik seumur hidup. Aturan tertulis di kertas. Orang tak ada koneksi tak faham. Yang punya jalan bisa melakukannya tutup mata. Anak muda, jangan anggap hal ini terlalu rumit. Jatah dan arsip semuanya ikuti prosedur yang ada. Tak bisa diubah sembarangan. Gimana kalau bisa diubah? Siapa? Mohon, jangan merasa tersinggung ya. Fikir boleh, tapi jangan sembarangan. Saya ingat. Kepala Seksi Sun, saya ragu tanya hal lain. Orang tua saya dulu bekerja di pabrik ini. Saya tahu. Kecelakaan di bengkel dulu, pabrik sudah jelaskan. Iya. Tapi, saya selalu merasa ada bagian yang tidak cocok. Aku tak mau bikin keributan, tak ingin adik-adik takut, cuma lihat tingkah Huhai di halaman. Hati saya terasa sesak. Huhai? Ya, dia juga ada di dekat jalur itu saat kejadian. Sekarang semua orang bilang dia baik. Tapi saya tidak percaya. Xiao Chen, you selama pabrik, banyak yang terlibat. Jadi saya meminta nasihat anda. Cek. Anda tidak bicara sepatah kata pun. Yang bisa dikatakan ada di arsip. Percuma bicara saja. Jalan harus ditempuh selangkah demi selangkah. Kalau mau buka toko, harus mantap dulu. Oh iya, Xiao Chen. Silakan. Rumah ini tidak lembab. Jika mau sewa, pastikan pemilik tidak punya utang. Paling takut baru buka tanggung utang orang lain. Saya sudah mencatatnya. Paman Joe, ada di rumah. Hei, Chen. Uang ada. Kontrak. Katanya, rumah ini tidak cocok. Bagian mana yang tidak cocok? Beberapa hari lalu anda bilang tidak lembab. Saya lupa tidak jadi menyewa. Kasih kepastian. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kalau merasa uang kurang, berarti ada masalah lain. Saya tidak bicara apa-apa. Pergi sekarang. Huhai larang sewa ke saya. Jangan tanya lagi. Saya tidak sanggup. Siapa cari semalam? Keringat dahi dari mana? Direktur Hu berpesan lewat orang. Katanya, tokomu tidak teratur. Dia hargai aku. Anggap hal ini belum terjadi. Boleh? Rumah siapa lagi yang bisa disewa? Tidak tahu. Kamu tak berani bilang. Kepala Hu sulit dihadapi. Kawan, mau tanya izin masuk. Nama? Chen Feng. Oh, masih dipelajari. Sudah sampai tahap mana? Kebijakan belum turun. Kantor kelurahan sudah terima. Penerimaan dan persetujuan itu berbeda. Kurang apa? Sulit dikatakan. Cukup lokasi pasti. Lokasi pasti. Kalau lokasi bermasalah, permohonan tertunda. Kawan, kata-katamu salah. Bukan ditunda. Procedural. Prosedur harus berurutan. Usaha perorangan hal baru. Kelurahan harus berhati-hati. Kalian muda bersemangat itu bagus. Tapi pahami kesulitan organisasi. Saya paham. Konfirmasi. Jadi tinggal tunggu kabar. Tunggu berapa lama? Siapa yang bisa memastikan? 1 minggu. Tidak pasti. 1 bulan. Juga tidak pasti. Lama tak setuju. Ini bisa lanjut. Kawan, kok bicara? Gitu. Saya tanya pendapat. Bertanya juga perlu sikap baik. Sikap saya tidak buruk. Kamu ini menekan kelurahan? Saya cuma mau tahu tahap mana yang tertahan. Tertahan sedang dikaji. Baik, saya konfirmasi lagi. Berkas sudah diterima, tidak ditolak, cuma masih dikaji, ya? Bisa dipahami begitu. Asal kebijakan jelas, permohonan saya bisa diproses lanjut. Ada prinsipnya ya. Tolong tandai di buku pendaftaran. Berkas diterima. Menunggu hasil kaji. Maksud apa? Takut saya salah ingat? Kelurahan tak perlu ajaranmu? Saya tidak berani mengajari. Toko saya mau buka. Harus bawa penjelasan pulang. Sudah, kan? Terima kasih.
Kalau begitu pulang saja. Tanya satu hal lagi. Kenapa banyak tanya? Kalau saya pindah blok cari toko, apa permohonan juga harus diulang? Selatan sulit cari. Pindah ke wilayah lain. Tergantung wewenang mana. Artinya, tak pasti milikmu. Tentu saja. Saya mengerti. Tapi kebijakannya sama. Manapun harus ikuti prosedur. Saya paham prosedurnya. Anak muda zaman sekarang banyak sekali idenya. Chen Feng, tugas yang kamu kerjakan gagal? Kamu dihalangi lagi. Koki bisa tebak tepat. Terlihat di wajahmu. Gopat. Biasanya, meski sulit alismu tak kerut. Kini beda. Kekakuan yang kamu tahan tiba-tiba sedikit melonggar. Kontrak toko batal. Yang di Jalan Selatan, Ya, tuan rumah ingkar. bukan dia yang berubah pikiran sendiri. Ada yang menyuruh. Lalu apa rencanamu? Pindah tempat. Kemana? Temaga Cimping. Tera sana kacau, pergi sendiri. Kacau ada jalannya. Cek dulu. Aku temani kamu sampai ke persimpangan. Kamu tidak pulang ke rumah. Has lewat. Rumahmu sirah dengan dermaga Cimping. Lurus di simpang. Baiklah. Chen Feng. Kalau sesak, ngomong aja. Nggak ada guna. Berguna. Jangan dipendam. Kamu selalu tanggung sendiri. Tapi, tanggung sendiri tak pasti kuat. Hampir memukul meja di kantor kelurahan. Lalu apa? Aku tahan. Itu benar. Tidak tanya kenapa aku tahan. Karena kamu tidak takut. Lalu, apa itu? Kamu tahu, sia-sia saja. Kadang bicaramu seperti mencungkil ujung benang pakai jarum. Sudah terbuka. Sedikit terbuka. Jalan terus. Apakah penjahit dikenal orang di sana? Bagaimana kamu tahu? Aku dengar dia sebut nenekku. Apalagi yang kamu dengar? Nenekku pemarah. Benci orang yang sombong menindas. Nenekku. Sorjo penjahit Li sampaikan pesan. Aku antar sampai sini saja. Apakah kamu sudah lama ingin bilang ini? Tidak. Benarkah? Paling-paling itu baru saja teringat loh. Itu sudah cukup. Jangan gotot. Jangan sok jago. Ingat. Ya. Kalau ke dermaga Cimping, pulang sebelum gelap boleh. Tata. Wah, Xiao Chen, pagi sekali. Ujung celanamu pendek lagi. Bukan mau menjahit baju. Saya kemari minta tolong. Bawa kembali. Halo Tante Li. Jangan kirim barang kemari. Bukan minta tolong. Tak bisa kosong. Ceritakan saja. Toko di Jalan Selatan itu tutup. Pemiliknya menarik kata-kata. Ada yang memberi pesan sebelumnya. Huhai, Dari dermaga Cimping. Kamu punya kenalan? siapa bilang? Len Xiaoro bilang Anda kenal nenekku. Telinganya sangat peka. Aku dekat Jalan Selatan. Mesti hindar. Saling dihindari. Saya tahu. Dermaga Cimping orang rumit. Aturannya juga banyak. Tanpa jalur benar, mudah dihadang orang. Saya kemari. Kamu mau cari nenekku? Lebih baik bisa ketemu. Aneh. Jujur, kosong. Tidak banget. Harus berani. Keluarga di rumah butuh makan. Lin Xiaoro juga butuh jalan hidup. Gadis itu pandai. Cuma terlalu sabar. Aku tidak mau dia terus tahan. Kemana? Jangan temui nenekku dulu. Kenapa? Polisi tak terlihat. Bertemu dia sia-sia saja. Cari Ibu Wang dulu.
Ibu Wang. Rekan kerjaku lama di kelurahan separuh hidup. Dia taat aturan dan baik hati. Kalau kita meyakinkan dia, izin toko beres. Dia ada di arah Qingping. Isteri keponakannya di kawasan jalan itu punya sebuah ruko yang kosong. Boleh. Kalau berhasil. Cukup deh. Berhasil tidaknya tergantung niatmu yang jujur. Saya nurut sama ibu. Jang sok nasihatin di depan Ibu Wang. Dia terima pendekatan lembut, bukan paksaan. Ingat. Ketawa. Ha, aku akhirnya nemu pas. Pintunya belum dibuka. Kak Wang. Wah, angin apa yang bawa kamu ke sini? Enjin Utara bawa anak muda juga. Anak siapa ini? Halo Bu Wang. Chen Feng. Chen Feng? Boleh, kamu bawa orang pasti bukan cuma minum teh. Chen mau cari toko di dermaga Qingping. Dagang kecil? Betul. Jual barang sehari-hari. Terima pekerjaan menjahit. Kebijakan usaha mandiri belum stabil. Tidak ada yang berani jamin sembarangan. Saya cuma mau mengikuti aturan. Sesuai aturan, cek apakah tempat bisa terima. Kak Wang, Xiao Chen bukan orang yang main-main. Jangan bela dia dulu. Saya tanya. Kamu asal mana? Kawasan Jalan Selatan itu. Nanjie tak layani. Ke Qingping sini. Rumah di Nanjie Batau. Cuma rumahnya tidak jadi. Kenapa? Susah bilang. Orang Jalan Selatan larang saya buka toko. Siapa? Saya tidak ingin mengadu di sini. Kalau tak jelas, mana tahu ini masalah. Saya tidak minta Anda menanggung masalah saya. Kamu ngapain sini? Minta jalan patuh aturan. Pemerintah, dorong pengangguran cari usaha sendiri. Saya tidak mencuri, tidak rampok, tidak rugikan negara. Sewa rumah sendiri, patuh kelurahan. Satu lagi pengusaha patuh aturan. Berarti kurang satu orang cari kerja. Bisa bantu warga beli servis. Saya kooperatif saat kelurahan cek kebersihan keamanan. Kalau Anda khawatir, bulan pertama saya tunjukkan buku kas tiap hari. Kenapa tunjuk buku kas? Saya bukan petugas dagang. Anda sesepuh kelurahan. Jangan sanjung aku. Ini bukan pujian kosong. Anda tahu situasinya. Dan tahu siapa yang benar-benar mau hidup layak. Aku dan Xiaoru Istri, anggap keluarga sendiri. apa maksudnya anggap? Kak Wang, urusan anak muda, pelan-pelan saja. Hidup takut lambat, takut tak bertanggungjawab. Aku akan tanggung. Kamu mau urus izin, bawa dokumennya. Sudah. Ini yang saya salin ulang. Tulisanmu bagus. Dulu sering latihan. Tulisannya juga rapi. Boleh aku tanya, tapi tidak bisa jamin. Saya hargai kesediaan Anda. Sebab nama. Jangan sebut nama saya. Bilang pelabuhan Qingping ramai. Cocok ke berbisnes. Kenapa jalan selatan ditutup? Rumahnya tak cocok. Ada yang tanya siapa bantu di belakang. Ajukan sendiri sesuai peraturan. Pikiranmu cukup jernih. Xiao Zhao Ras, Qingping, kamu temui dia. Hai Bu Wang, terima kasih banyak. Besok pagi temui aku. Ku antar sana. Bantu tekan sewanya. Tapi satu hal, jangan tipu tetangga. Anak muda, berdagang butuh kepintaran juga nama baik. Memutar jalan hari ini tidak malu. Memaksa jalan macet baru bodoh. Aku pun baru belajar. Kawang, saya serahkan orang ini ke kamu. Jangan tambah kerjaan saya. Saya ingatnya selamanya. Taruh di situ, manis mulut tidak bisa buat makan, besok pagi jangan telat. Pasti tidak telat. Erik Chen. Bye, Billy. Besok pagi lihat toko. Jangan buru-buru pamit. Saya mengerti. Tidak apa-apa. Kenapa kain jatuh? Saya tadi tidak sengaja. Benangnya juga putus. Tangan saya kaku. Tangan kamu tidak kaku. Siapa yang tadi datang? Saya tidak kenal. Dia utusan dari pabrik.
Dia sentuh barang-barang. Dia cari barang. Suruh saya nasihat kamu biar patuh. Nggak marah. Tapi tak biar mereka lihat kacau. Ini adalah... Jalan besok. Tapi mereka sudah menemukan kita. Jadi tidak boleh mundur. Chen Feng, Mundur selangkah. Taktik ini sama sekali tidak menakuti saya. Makan yang manis-manis. Saya tidak bisa makan. Pegang ini. Besok pagi kita pergi bersama. saya ikut juga. Ada orang lain yang datang. Tidak ada. Kenapa kamu menangis seperti ini? Apakah dia kasar atau lainnya juga? Tidak ada orang lain. Benar tidak ada. Chen Feng, Aku tidak marah padamu, cuma ingin tahu seberapa besar kamu tersakiti. aku tidak apa-apa. Kalau kamu bilang tidak apa-apa, berarti masalahnya besar. Jangan tanya lagi. Ganti cara bertanya. Siapa yang datang pertama sore ini? Bibi Joe sebelah rumah. Datang untuk apa? Pinjam. Ganti. Lalu Ibu Sun juga datang. Apa katanya? Katanya aku belajar keahlian. Carry jalan mundur sendiri. Lanjutkan bicara. Mereka bilang, kepala Hu pun tidak tahan melihatnya. Apalagi yang mereka lakukan? Lalu pria penyampai pesan itu datang. Apa yang dia katakan? Katanya pihak pabrik bisa bikin kamu tak dapat kerja. Kau kan kainku. Orang di ujung geng bilang hatiku sudah liar. Chen Feng, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak. Aku cuma mau belajar. Tak mau merepotkan. Takut orang lain bahas kamu. Dengarkan aku. Ini bukan salahmu. Ini taktik Huai. Masih bisa ke Bibili. Mereka bergosip. Karena kamu benar-benar belajar sesuatu. Kalau mengalah hari ini, mereka akan lebih berani besok. Tapi nggak mau kamu. Ini bukan karena kamu. Mereka pikir kita mudah diatur. Pergi belajar keahlian. Itu hal yang benar. Apakah Bibili akan salah paham mendengarnya? Tidak akan. Kalau dia percaya, dia tidak akan mengajakku menemui nenek Wang hari ini. Ku minta Bibili sampaikan pesan tetangga. Pesan apa? Katakan saja toko sudah buka. Kamu tangani separuh kerja, jahit ubah baju. Aku mana sanggup melakukan itu. Sekarang belum bisa. Belajar saja. Nanti orang ketawa? Biarkan mereka tertawa. Nanti jadi nyata tak bisa tertawa. Kamu sudah pikirkan ini sejak lama. Baru saja terpikir. Kamu pikirkan ini sambil menenangkanku. Membujuk boleh, tetap catat. Besok, aku ikut kamu, tak menghindar. Baik. Gengnya benar aku lupa karena gugup. Nikah aja. Ada putar setam kau aja. Jangan takut. Ya. Semakin mereka nyebelin, toko kita harus laris. Tidur lebih awal. Aku mau menulis sesuatu. Benar buka. Benar dibuka. Kamu menyesal? Aku sih cuma merasa gugup aja. Ingat kata semalam. Kari nafkah dengan tangan sendiri. Nice sangat benar. Ding. Aku membantu, bukan berarti tampil di depan umum. Lengkap banget kan? Kalau ramai, aku tak bicara. Gimana? Tak bisa bicara. Berdiri di sampingku. Buka toko. Jahit celana.
Perbaikan pinggang juga. Kami terima. Siapa yang buat? Kamu. Utamanya Xiaoru. Jujur. Murah. 2-3 fan. Kerjakan pesanan mendesak cepat. Kenapa harus surah hizya ni? Harus bicara sendiri, aku pun tak dengar. Bukan, ini cuma pesan yang Kak Yue minta saya sampaikan. Masuk ke dalam bicara. Apa yang dia katakan? Kak Yue bilang Hu Hai sering ke ruang arsip belakangan ini. Berapa lama? Dia bilang pergi tiap hari. Ya, dia pergi hanya menjelang jam pulang kerja. Saudara. Sebagian besar, iya. Lainnya. Dia bilang saksikan. Melihat apa? Lihat Hu Hai sedang membakar kertas. Bukan kertas koran bekas, tapi yang menguning dan rapuh. Hu Hai tidak sadar. Dia bersembunyi di belakang rak kayu, tidak berani bersuara. Ada yang lain? Ada, Hu Hai lihat-lihat sekeliling saat membakar, takut ketahuan. Lalu mengacak abunya dengan kaki. Setelah selesai dia mengacak abunya dengan kaki. Kak, Dia bilang apa? dia bilang pasti ada barang yang hilang dari ruang arsip. Kenapa begitu? Karena saat memindahkan kotak pendaftaran kemarin lusa, dia lihat dasar rak kosong sebagian. Dia ingat, tempat itu dulu penuh sekali. Dari mana? Kak Yue. Tak boleh bicara. Bukan itu. Dia bilang, jangan cari dia di pabrik 2 hari ini. Kalau ada kabar, dia kasih tahu. Nah, apa yang dibakar Hu Hai? Benar-benar yang kamu bicarakan? Belum pasti. Lalu bagaimana? Pertama, kita cari sisa abu bakaran dia. Bisa dicari. Bisa tidaknya, kita harus lihat langsung dulu. Sudah selesai belum? Makanan mau dingin. Datang! Hu Hai pergi lagi. Sekarang? Aku baru saja berputar keluar dari belakang pabrik. Dia memegang baskom besi dan bungkusan kertas. Kalian... Aku keluar sebentar. Aku antar kamu ke sana. Ada apa? Kita bahas nanti pas balik. Hari ini dia lebih terburu-buru dari kemarin. Kau lihat. Sendiri dia masuk ke dalam. Ayah, lihat. Ada orang lagi di halaman belakang? Biasanya tidak. Lampu pos jaga malam ini nyala. Penjaga gerbangnya adalah Lau He. Jangan pergi langsung ke sana. Hu Hai terus menoleh pas pergi tadi. Dia menyadari keberadaanmu. Sepertinya tidak. Kusata. Aku sembunyi cepat. Tapi sepertinya dia tidak cuma membakar kertas bekas. Ke halaman arsip. Kan ke sana. Tanya arah jalan. Tanya. Jalan. Tanya saja. Apapun. Gudang. Tempat ambil bahan. Gedung tua. Apa saja boleh. Kamu gimana? Aku masuk dari belakang. Tidak boleh. Sudah telat. Kalau Hu Hai belum jauh. Makanya kamu tahan di depan. Chen Feng, jangan gegabah. Aku tidak gegabah. Cuma 5 menit. Kalau Lau He tukin aku. Pura-pura salah tempat. Bagaimana kalau dia mengenaliku? Lebih bagus dikenali. Bantu kakak. Tahan 5 menit. 5 menit. Sudah cukup. Kalau ketemu mereka. Aku akan mundur duluan. Kamu janji ya? Aku janji. Baik. Jangan panik. Pakai pintu depan. Pelan-pelan. Kamu hati-hati juga. Ya.
Hei, berhenti di belakang. Jangan jalan sembarangan. Itu tim jahit di depan. Tim jahit kok hanya jalan ke bagian logistik? Aku juga bingung. Kamu dari bengkel yang mana sebenarnya? Saya bukan dari bengkel manapun. Bukan dari bengkel, ngapain di sini? Aku tidak jalan sembarangan. Aku cuma mau lihat di mana toiletnya. Toilet ada di ujung timur. Kenapa tidak jelaskan tadi saja? Kamu cewek ini sih. Sudah dapat. Ayo, pergi. Pergi begitu saja. Mau kita diundang minum teh di sini? Pakai hampir pergi ke belakang. Aku dengar tadi. Kamu dengar, cepat keluar. Saya belum dapat itu. Tak boleh mundur kosong. Kamu dapat apa? Sepihai. Bisa tahu? Catatan perbaikan. Benar terkait. 80%. 80% aja, berani turun. Bukan 80% lagi sekarang. Jadi berapa itu? Kalau dia buru-buru bakar, pasti bukan hal sepele. Tadi saat aku menunda di depan, aku terus berpikir, Berpikir apa? kalau malam ini kamu tidak dapat apa-apa, bisakah aku suruh diriku berhenti urus ini? Sekarang gimana? Sekarang tidak bisa lagi. Apa rencanamu selanjutnya? Pulang dulu untuk merakit serpihan itu. Bisa gugat. Tidak bisa. Lalu kamu? Rusaknya terlalu parah. Ini cukup bukti dia menghancurkan bukti. Masih belum cukup bukti. Risiko sia-sia? Tidak. Apa tidak sia-sia? Aku tak salah. Makasih ya. Jangan, macam-macam. Aku serius. Aku kesal kalau kamu serius. Kamu harus sabar dulu. Pulanglah. Jangan berdiri di sini. Kamu? Aku lewat arah timur. Pura-pura tidak kenal di pabrik. Pastilah. Oke. Satu lagi. Kamu janji, jangan gegabah bertindak. Kamu sudah gegabah sekali malam ini. Ini terakhir kali. Aku menerobos. Kamu yang bilang. Aku yang bilang. Chenfel. Jangan biarkan orang lain pegang duluan. Tenang aja. Jangan pamer di jalan. Wartawan Joe. Kamu siapa? Ayo, ini Bapak Chen Feng itu bukan ya? Apa? Aku lihat namamu di artikel Transparansi Pabrik dulu. Hah? Banyak orang lihat tanda tangannya, tapi jarang datang khusus dari Jiangzhou cari kamu. Apa maksudmu? Saya bukan datang untuk mengobrol santai. Mau buka? Oke. Anonim. Bisa anonim. Dari mana? Buktinya. Ya separuh. Hanya separuh? Kamu cari wartawan? Korea separuh sisanya harus digali wartawan. Kawan, apa kamu kira wartawan terlalu santai? Ini terkait pabrik baja Jiangzhou. Pabrik baja? Iya. Gimana produksi? Libish, ribet. Sudah apa nih? Kalau tidak ada info, saya pergi. Katakan sekarang. Katakan sekarang. Saya terkonsentrasi dulu. Saya bukan datang mengadu ketidakadilan. Lalu apa? Datang membicarakan hal yang layak terungkap. Tidak ada hubungannya denganmu? Hal. Urusan pribadi. Tunangan bangsa Mialatam Assam Daya apakah arsip itu pernah diubah?
Kecelakaan tertutup bukan urusan pribadi lagi. Ungkapanmu ini sangat berbobot. Jadi, aku datang. Bukan cara alasan. Jangan sanjung saya. Apa bukti garis aman pabrik rusak? Ini kertas yang dibakar. Puing kertas. Ini juga bukti. Lihat tulisannya dulu. Catatan perbaikan katup. 3 pipa Timur Bengkel Santasa. Dari mana barang ini? Sumbernya tak saya sebut. Bagaimana saya bisa percaya? Aku tak minta kamu percaya sekarang. Cuma tanya satu hal. Kenapa catatan perbaikan pabrik dibakar terburu-buru di malam hari? Kamu lihat orang bakar. Melihat jejaknya. Siapa yang membakar? Tugasmu. Kalau pakai aku jadi pisau, aku harus setuju. Chen Feng ya, nyali kamu besar juga. Masalahnya pasti besar. Kamu bicara kecelakaan. Saya kejanggalan. Kamu hati-hati. Kamu juga. Kaitannya lebih lurus. Apakah ini kelalaian manajemen pabrik? Atau kamu dendam sama seseorang, mau pakai aku perbesar masalah? Kalau aku cuma mau jatuhkan seseorang, take cari wartawan. Kenapa? Karena itu lambat. Dianggap dendam pribadi. Sekarang tidak. Sekarang saya datang ke sini, minta kamu cek, apakah ada masalah tersembunyi di pabrik. Kamu bukan membela saya. Kamu cari kelanjutan tulisan di kertas itu. Kalau ternyata semua ini buatan saya, kamu bisa marahi saya nanti. Bahkan saya terima semua tuduhan itu. Kamu berani bertaruh juga? Bukan berani, cuma tidak ada jalan lain. Kamu tahu yang paling dibenci wartawan, dikendalikan orang lain. Jadi hari ini saya tidak memberimu kesimpulan. Kamu cuma kasih kait. Kamu lebih tahu apakah pengaitnya cukup kuat. Waktunya. Banyak orang kira tak terbalik. Keluargamu terlibat dalam hal ini. Jadi kamu masih egois? Aku tidak menyangkal. Lalu apa buktimu saya percaya kamu tidak menyesatkanku? Karena yang paling saya takutkan, bukan kamu tidak percaya. Lalu apa? Yaitu kamu terlalu cepat percaya. Kalau kamu langsung marah dan bilang ini skandal besar, saya pergi sekarang. Kenapa? Itu berarti kamu tidak menyelidiki. Kamu sedang berebut. Baik. Baik apa? Kata-katamu itu membuatku sadar. Saya tidak memarahimu. Jangan senang dulu. Saya pergi cuma untuk penyamaran. Belum tentu menulis. Cukup. Sampai di lokasi. Jangan ada yang atur jalan untukku. Boleh. Kamu jangan terus ikut. Baik. Kalau aku tahu kamu sembunyikan hal penting, kamu langsung pergi. Kamu cukup mengerti. Badge. Simpan dulu di tempatmu. Gimana kalau ini hilang di jalan? Kalau dilihat orang gimana? Kalau kamu bisa lindungi dia, lanjutkan saja. Apa hak kamu memeriksa? Kata-kata ini saja sudah cukup untuk memulai. Ini penginapan di Zhangzhou tempatku mungkin menginap. Jangan cari aku kecuali aku tinggalkan surat. Kapan kamu berangkat? Berangkat besok pagi. Cepat sekali. Kalau berita harus pilih hari baik, jangan bikin aja. Wartawan Joe, jangan dulu terima kasih. Langkahmu sangat berisiko. Penakku tidak sembarang. Bisa kamu pinjam? Aku mengerti. Selain itu, setelah pulang jaga ketat orang-orang di sekitarmu. Apa maksudmu? Membakar arsip tak cuma kertas. Jumpa di Zhangzhou. Tergantung jejak aslimu. Semoga saja memang begitu. Jangan pilih dulu semua. Petugas Hu, apa maksudmu ini sih? Menerima laporan. Kami akan periksa. Periksa apa? Paksa asal usul kain. Aku punya izin dan juga bukti pembayaran. Hit bisa tunjukkan. Tutup dulu. Keluar. Kain dirak. Ya. Berani gerak. Hell, Ya. Petugas Wu memeriksa toko. Harus ada alasannya kan? Chen Feng, kamu pulang tepat sekali. Kebetulan sekali. Ada laporan kain asal tidak jelas. Bagian keamanan memeriksa sesuai hukum. Yang mana tak jelas? Alasan apa? Tiket asli tidak membuat barang otomatis asli. Stempelnya juga palsu. Saya tidak bilang. Siapa sebenarnya yang melaporkan hal ini ya? Rahasia. Sekarang, kamu memeriksa barang atau orang. Semua bubar. Chen Feng,
Aku ingatkan, jangan kira beberapa kertas bisa akali ini. Siapa yang tahu tiket ini? Tidak kamu buat belakangan. Wah, belakangan. Yang ini masuk ke Departemen Perawatan tanggal 12 bulan lalu. Siang itu kamu ke pintu toko. Tanya Xiaoru sisa kain abu tua. Yang ini kartu biru. Diisi sehari sebelumnya. Pengantar barangnya Lao Xu. Semua tetangga lihat. Kamu bilang susul. Baik, panggil Lao Xu ke sini. Atau panggil orang koperasi untuk cek stempel langsung di tempat. Kamu! Atau maksudmu, kamu datang hari ini, bukan cek kain. Apa maksudmu? Kamu paham maksudku. Kamu datang pamer kuasa. Mau kacaukan toko saat aku tak ada, menakuti orang sini. Kau tahu bicara sama siapa? Ya, tahu. Kurang ajar. Saya bicara berdasar surat dibilang lancang. Tuduh tanpa bukti disebut kerja. Kalau kamu benar periksa, saya bantu. Kalau kamu gunakan pemeriksaan sebagai alasan hancurkan mata pencaharian, kamu tak bisa lolos dari urusan ini hari ini. Mau ancam saya? Ancam saya! Bukan mengancam. Kalau kamu benar tutup toko ini, besok saya bawa surat ke kelurahan. Tanya perindak. Berani kamu! Kau baca, lihat. Pakku, kalau mau periksa, buku catatan, daftar bahan, semua kertas bukti saya tunjukin. Tapi kamu harus bicara jelas di depan semua orang, apa yang ketemu itu hasilnya. Wah, apa yang terjadi nih? Ramskale, kepala, pas datang. Saya kebetulan lewat. Pasukanmu besar banget ya? Ya. Kami datang memeriksa masalah kain di toko. Dokumen lengkap, nota ada. Kepala, laporannya rinci. Jangan cuma lihat luarnya. Siapa bilang cuma lihat permukaan? Masalahnya, pabrik akan lakukan cek keamanan lusa. Kamu tak tahu banyak urusan penting keamanan. Ini toko pribadi, semua surat ada di sini. Ada masalah, ikuti prosedur. Jangan berkerumun di pintu, tetangga lihat. Kepala, saya demi aman. Aman itu bagus. Tapi bukan berarti bikin hal kecil jadi besar. Chen, Lin, kalian jangan marah. Pak Kepala San, kami jualan kecil, paling takut barang asalnya tak jelas. Paham, makanya saya bilang, jangan terlalu yakin. Saya tak muda. Berarti kamu harus lebih tenang. Xiaohu, ayo. Daftar cek keamanan ini masih perlu kamu periksa. Baik, cukup sampai sini hari ini. Simpan suratnya. Silakan datang sesuai aturan. Kaget. Awalnya agak. Sekarang pengen marah. Kamu tadi kemana? Kau di provinsi temui seseorang. Berhasil. Bisa dibilang. Ada hubungannya sama ini. Ada. Huhai datang hari ini bukan iseng. Nanti hal begini lagi. Aku tak biarin kamu tanggung sendiri. Loh, kalau tadi kamu tidak sempat pulang. Tadi aku beneran takut. Takut apa sih? Aku takut tidak bisa bantu apapun urusanmu di luar. Aku khawatir mereka datang lagi nanti. Akan datang. Kamu ngomongnya terus terang banget. Karena membujukmu nggak guna. Terus gimana? Hadapi saja. Gampang katamu. Bukan gampang. Mulai hari ini, kita harus lakukan semuanya secara sah dan terang. Simpan bukti, catat keuangan. Tak takut, siapa tanya? Terus apa lagi? Aku akan mengawasi toko lebih ketat. Kamu sibuk urusanmu. Kita semua sibuk. Chen Feng, jangan terus halangi aku dari belakang. Aku bukan kertas. Aku tahu. Hari ini kamu berdiri di depan. Aku jadi tenang. Tapi kalau aku terus sembunyi di belakangmu, toko ini tidak bertahan lama. Bisa. Benar bisa? Kurasa Huhai hari ini bukan periksa toko. Lalu dia datang untuk apa? Untuk mencari tahu kabar. Curry, apa? Untuk seberapa banyak yang kita ketahui. Kamu mau keluar lagi? Pergi sekarang. Kemana? Kita telepon dulu. Tidak seheboh tadi. Hello, Curry Wartawan Joe. Pemberi petunjuk. Unit lama Timur Bangkok I, bunyi poros aneh, catatan palsu. Kalau ketuanya bernama Wang, kamu tahu aku tidak bercanda. Sudah saatnya seseorang terungkap. Ini apa hari ini? Aku kirain kerabat kepala pabrik datang. Itu adalah pemeriksaan. Pemeriksaan? Beneran? Kemarin aku dengar kabar, orang kota turun periksa keamanan. Pemeriksaan mandiri tidak berguna. Ketua Wang, pabrik kami selalu utamakan keselamatan kerja. Bengkel kami rutin periksa. Catatan juga lengkap. Perawatan peralatan lama selalu terjaga.
Jangan jelaskan dulu. Mana kata dan sambulan? Ada, semuanya sudah siap. Cek mingguan, selalu normal. Ya, tidak ada kelainan. Begitulah yang tercatat saat ini. Yang tercatat. Henti cek. Mesin ini berhenti akan ganggu tugas. Yang mana lebih penting? Bukan maksud saya begitu. Lalu apa maksudmu? Bolehkah periksa sebagian dulu? Keluarkan semua catatan 3 bulan terakhir. Berkas bagian belum lengkap. Manajemen ada masalah. Bakal jadi besar. Sudah besar, bukan buruk. Tambah satu hal lagi. Silakan bicara. Cek arsip kecelakaan 2 tahun. Arsipnya banyak, butuh waktu. Saya beri waktu untuk mengantar berkasnya. Chen Feng, ini sampel yang dititipkan istrimu padaku. Saya harus melihat arsip itu sebelum jam 3 sore. Jangan dekat. Keriku. Huhai perbaiki arsip. Kamu lihat sendiri. Siang ini Huhai masuk 2 kali. Lao Qin juga. Cuma segitu saja. Kenapa kamu bantu aku? Aku bantu istrimu. Chen Feng, ngapain kamu di sini? Bukannya kerja? Mencari kamu. Mencari aku? Aku tim keamanan, tak urusan dengan bengkelmu. Mulai hari ini ada urusannya. Aku tidak paham maksudmu. Kamu paham? Aku paham apa? Kita tahu beberapa hentian di bengkel 1 pasti tercatat satpam. Daftar keamanan lupa. Keesokan harinya beredar kabar sabuk rusak. Kalau cuma soal sabuk, kenapa bagian keamanan kirim lebih banyak orang jaga malam itu? Siapa bilang? Kamu sendiri tahu itu bohong. Chen Feng, jangan tanya sembarang. Aku tidak tanya. Aku hitung untukmu. Bagian peralatan tak tahu, bengkel tak lapor, arsip tak ada berkas asli. Satpam, kamu tak lihat apa-apa. Saya hanya bertugas sesuai peraturan. Peraturan. Kalau malam ini ada yang masuk urus cairan, kau pura-pura tidak lihat sesuai peraturan? Jangan tuduh. Bukan saya tuduh. Chen Feng, apa kau mau? Gampang. Beri saya orang yang bisa lihat dalam. Tidak paham. Paham tak? Paham bebas. Siapa jaga ruang arsip malam ini? Siapa boleh pegang kunci? Cek bisa. Nggak bisa berani. Sama saja. Bukumang, kau mau apa? Ku mau tahu snack ah. Besok tim selik. Temukan catatan palsu. Kamu tangguh. Saya tidak bersaksi. Kamu jaga pintu. Bukan hakmu tanya saya. Kamu pokokkan duluan. Ku anggap cari aman, tapi aman tidak seperti ini. Kamu pikir tutup mata semuanya selesai? Saya tidak membocorkan info apapun. Kalau tak pokok, gak di sini. Chen Feng, keberanianmu terlalu besar ya. Ini yang bikin risau jadi besar. Meski tahu dikit, jangan campur. Kamu tak bisa tangani. Sebelum ini, mungkin aman. Tapi panik pasti bikin orang coba. Ketemu deh. Kamu datang ke sini untuk apa? Pesan Chen. Ayo bilang. Dia baru pulang. Lihat Huhai bawa 2 tumpuk map lama ke arsip. Lalu dia suruh orang tutup semua gorden. Lainnya. Dia bilang, Lao Qin pegang lem dan kertas baru. Seolah menambah. Pergi dulu, tunggu. Chen Yue, bilang tak ada. Hanya satu pesan, suruh kamu cepat cari cara. Ayah dengar. Aku tidak peduli lagi. Kamu tak bisa urus atau ogah. Memaksaku tidak berguna. Aku cuma mengingatkanmu. Mengingatkan apa? Gunung runtuh, tak pasti antek kabur. Jangan main teka-teki. Jika Huhai benar bermasalah, yang pertama disalahkan adalah penanda tangan saat jaga. Tanpa bukti. Bukti bisa dilengkapi, bisa bocor. Kamu benar ada sesuatu di tangan. Berikan ini ke orang yang bisa dihubungi Huhai. Kamu lihat, Kak Gila. Apaan cungcungmu kalau bocorkan ini? Biar orang kerja, tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Tak ada si Liu yang mencatat. Pak Liu? Liu mana? Yang pakai kacamata hitam. Pendiam, pencatat. Ada apa dengannya? Dia orang yang sangat teliti. Pak Liu, orang sangat teliti. Masih menulis selarut ini. Kata Kas,
Berapa kurangnya? Hampir selesai. Jangan buru. Ya. Kalau mau kirim, Kirim. buat jelas saja. Tulisan tak buram. Tak ada yang salahkan. Beri 1 mangkuk. Hanggar, mau cakwe? Tidak mau. Kawan, susu kedelaimu hampir dingin. Verifikasi log peralatan bengkel Wan. Ketua Wang sebaiknya lapor ke kantor pabrik dulu. Cek dulu saja. Tak halangi cek. Piku, maksudmu aturan bengkel atau bahan? Apa maksud? Unit ketiga. Tercatat ganti pantalan tanggal 12 Maret. Benar. Di slip barang, batch pantalan baru masuk nota gudang April. Mungkin salah catat. Tanya bagian peralatan untuk rincian. Hai pelumas, yang dicatat menyusul di hari yang sama juga tipe baru yang baru dibagikan bulan lalu. Keduanya salah. Diam! Tim pemeriksa tanya, kalian jangan menyela. Kepala Hu, semua ada di sini. Silakan jelaskan pelan. Udah ku bilang, harus tanya bagian peralatan. Kepala Hu, tanda tangan terakhir akun ini milikmu. Anda tidak boleh memperbesar masalah hanya dari hal sepele. Hal sepele. Waktu service dan lot part tak cocok, alasan henti benar. Tapi justru disebut hal sepele. Pak Leo, bahan bangkol sangat beragam. Catatan tambahan kadang terjadi normal saja. Baik, saya tanya lagi. Kamu bilang. Kemarin sore malam, siapa sentuh map lama ruang arsip? Apa maksudmu ini? Jawab pertanyaan. Saya tidak mengerti. Tidak paham atau takut paham? Periksa saja sesuai prosedur. Kalau mau periksa, jangan buat suasana tegang di bengkel pakai barang asal. Tak jelas. Tak jelas asal. Perbandingan jejak salinan tambahan catatan perawatan unit asli gudang. Catatan peminjaman kunci arsip semalam. Master Hill. Kenapa tidak? Peminjaman kunci tidak berarti apa-apa. Merapikan arsip untuk persiapan pemeriksaan. Merapikan arsip lama perlu ubah waktu perbaikan sebelum suku cadang tiba. Bukan saya, Lao Qin. Aku. Lihat ini. Kenapa catatan ini tidak dimasukkan ke arsip resmi? Kenapa di pengumuman bengkel besoknya tertulis kantong pengangkat longgar? Anda masuk ruang arsip tengah malam. Ada 3 ketidaksesuaian alasan penghentian mesin. Kamu bilang catatan salah. Atau kau mau catatan berbohong? Saya cuma menjalankan perintah dari atasan saja. Benar ada orang dari atasan. Ini masalahnya sangat besar. Siapa atasan itu? Tidak bisa. Atau tidak berani. Aku takut ganggu. Jadi ubah catatan. Siapa lagi? Tangguhkan jabatan. Semua akun disegel. Alamun apa? Ada masalah besar. Hu Hai lakukan sendirian. Tag juga. Belum tidur. Masalah Hu Hai belum selesai. Tidak bisa lupa. Ingin urus semuanya. Belum pasti. Sabar. Aku tahu. Tidak bisa hentikan pikiranmu. Tempo! Ayo keluar! Jangan takut. Cuma anjing. Kamu sakiti paman! Mau tidur! Jangan keluar. Mereka mabuk. Minum alkohol malah lebih mudah mengaku. Kamu berani keluar. Hu Hai baru ditangguh, suruh kalian sini. Kalau bukan kamu, pamanku bisa celaka! Jadi kamu akui datang atas nama Hu Hai. Semua orang dengar itu. Siapa yang mabuk-mabukan? Kami datang tanya sesuatu. Siapa tahu kamu punya rahasia? Kalau aku sembunyikan sesuatu, pemeriksaan pasti ketahuan. Kami cuma tidak terima. Hantam saja pintu! Siang audit malam Rico. Itu tidak boleh. Cek ya, cek. Rebut. Kalian keroyok? Ini rumah orang lain. Hu Xiaofeng, aku tanya kamu satu hal. Kamu datang sendiri atau disuruh Hu Hai? Jawab. Pergi, dia. Kamu tampak pucat. Hu Hai panik. Panik tidak baik. Belum tentu buat kita. Kamu takut dia punya orang. Bukan takut, tapi emang ada.
Kamu tidak senang? Terlalu cepat. Maksudmu dia dijadikan tameng? Mirip. Belum selesai. Kebijakan kabur. Siapa? Itu Jian. Persis ya. Prosedur berubah. Tunggu dokumen. Kamu tanya siapa yang ubah? Aku kebanyakan pikir. Tidak. Yang mana? Ikuti prosedur. Dasar prosedurnya. Dokumen sedang dirapikan. Siapa yang punya wewenang? Pemimpin kelurahan. Kenapa bohongin aku? Aturan seragam. Lalu milik orang lain juga dihentikan. Saya tidak tahu soal itu. Kamu sendiri tidak tahu. Kawan Chen, kamu susahkan saya. Saya tanya fakta, bukan mempersulit. Faktanya dokumen ditaruh dulu di sini. Tunggu pemberitahuan. Berapa lama? Belum pasti. Taruh dulu atau tunggu pimpinan. Ikuti aturan. Baik, sesuai aturan, tolong buatkan tanda terima yang nyatakan berkas lengkap. Tunda pemrosesan dulu. Yang ini, catat. Aturan bukan cuma utamakan urutan. Ucapan tunggu kabar bukan aturan. Kawan kamu ini sengaja bantahkan. Saya mau simpan bukti. Tidak bisa buatkan. Benar tidak bisa atau takut buatkan. Kawan Chen, tolong jaga sikap kamu. Baik. Kami tak persulitmu. Kasih nama. Cari sendiri. Kepala Wang. Nama lengkap. Wang Jianmin. Aku tak minta Anda berlaku. Aku cuma mau tahu apa aku langgar garis yang dibuat orang lain. Kamu menempatkan saya di posisi sulit. Hanya tanya yang boleh. Semua yang boleh kamu tanya. Sudah kamu tebak. Tebak dan bukti itu beda. Kamu tahu gimana Hu Hai dulu naik? Tano. Kemampuannya tidak unggul. Tapi dia pandai apa? Pandai apa? Jadi pesuruh. Pandai sampaikan pesan. Bungkus pekerjaan kotor. Jadi peraturan. Buat siapa? Siapa di kantor pabrik paling disiplin? Zhao Guobin. Siapa patuh? Semua orang tidak bisa cari celah kesalahan. Itu dia juga. Hu Hai selama bertahun-tahun ini memang cuma pion dia. Jadi kemarin Hu Hai akhirnya dicopot. Sebab dia diam saja. Maksud? Orang hebat tidak bertindak sendiri. Dia cuma perlu pasang peraturan. Ada yang urus. Kelurahan sama. Pabrik dan kelurahan memang tak sepenuhnya terpisah. Jadi prosedur istriku ditahan oleh dia. Sini. Bukannya tadi bilang gudang kecil. Sudah. Mana orangnya? Seseorang berputar. Jadi, aku ganti tempat. Namun apa? Sebelum orang tuamu kecelakaan, jalur tekan tua pabrik terlaporkan bahaya minimal 3 kali. Mana? Pertama 2 tahun lalu, bantalan panas berlebih, tertulis jelas. Sekarang inspeksi. Hasilnya, disuruh pantau pakai. 3 tahun kemudian kabel aus, izin nanti diajukan lagi. Oke. Ditolak, produksi padat, diatur pasca libur. Kali ketiga. Kali ke-1 itu hanya berjarak 11 hari dari kecelakaan orang tuamu. Form perbaikan ini dicatat susulan. Bagaimana kamu tahu itu? Cua, baru. Kamu bahkan lihat ini. Tanda tangan. Asli bukan miliknya. Diubah. Kamu benar. Lanjutkan. Yang paling berbahaya bukan bahaya tersembunyi. Lalu apa? Tiap kali dilepor, ada yang tekan. Siapa kepala bagian ini dulu? Jawab aku dulu. Kamu tanya. Belakangan kamu incar Zhao Guoxing. Ya. Kenapa kamu mencurigainya? Hu Hai jatuh cepat pas urus kartu istriku. Orang kantor tiba-tiba hindari aku. Tak banyak orang bisa pakai aturan sehebat itu. Dulu, aku sempat kira pemikiranmu sudah sangat dalam. Ternyata masih belum cukup dalam. Jelaskan. Beberapa laporan keamanan tahun itu akhirnya terkumpul di satu kantor. Kantor apa? Grup Changban. Kepalanya Zhao. Ada tanda tangan langsung. Aku share bukti transfer. Ada kata tantangannya. Hah? Hasilnya hilang. Kamu cuma dapat salinannya. Ya, Tola ada yang sengaja ambil halaman penting, sisakan bagian remeh. Ketemu yang lain. Ada nama. Siapa? Ayahmu. Ada catatan tim bilang ayahmu saat itu bersikeras hentikan jalur produksi. Peralatan bermasalah. Waktunya. Mako hari sebelum kecelakaan. Ada lagi. Satu kalimat pendek. Apa? Produksi tak boleh berhenti. Ditanggung orang. Ini catatan asli. Sepertinya dia lagi mencatat. Siapa catat? Dia pensiun 2 tahun lalu. Sekarang tidak ada di pabrik. Kamu bisa menemukannya. Aku coba. Kenapa kalian belum tidur?
Siapa yang bisa tidur kalau kamu belum pulang? Kakak, bilang lampu tak boleh mati sebelum pulang. Ya, aku yang telah. Ada orang asing datang tanya-tanya di lapak hari ini. Ada orang bertopi mau beli sarung tangan. Pilih lama tak beli. Tanya apakah aku ada tiap hari. Jangan bicara sama orang begini. Ada apa? Orang mengawasi kita. Siapa? Belum waktunya. Kita bicara pasti. Pulang sekolah. Jangan belok-belok. Langsung pulang. Saya juga. Aku tetap lakukan tugasku. Kamu mau nekat? Bukan paksa. Mereka sudah pasang papan catur di depan rumah kita. Kalau tak main, aku pasif. Kalau begitu jangan tanggung sendiri. Beritahu aku duluan ya. Aku bantu semampuku. Kalau tidak setidaknya aku tahu. Baik. Kakak kedua, ada yang mau ganggu keluarga kita? Maunya memang begitu. Tapi belum tentu berhasil. Bang, aku belajar. Iya. Minum air dulu, wajah kebekuan. Kita tetap harus ambil napas dulu. Mau kira cuma bawa kertas tua bisa mengguncang posisinya? Kertasnya tak cukup. Masih sombong! Karena tidak semua hal perlu ditunjukkan. Orang lain akan paham sendiri. Chen Feng, kamu masih sempat balik. Kembali dan beritahu dia, jangan coba campuri lagi. Kamu memang berani sekali. Bidang distribusi tidak cuma punya satu jalur. Kalau ingin tutup semua jalur, lihat dulu kamu mampu tidak. Kenapa kamu kembali lagi? Aku berubah pikiran. Tidak bisa kirim lewat jalur lama. Kamu ketemu orang lain? Iya, lebih cepat dari yang kamu kira. Lalu bagaimana? Lompat tingkat, kirim provinsi. Begitulah. Kalau terputus, aku kena hukuman duluan. Kalau tidak serahkan sekarang, kamu juga bakal kena sanksi nanti. Kirim ke provinsi tidak sembarang. Bukankah masih ada gurumu? Hammered Senior Provinsi. Ya bisa. Baru terburu-buru memotong talinya tepat sebelum jaring ditutup. Kyokayo. Arah angin akan berubah. Kamu yakin pihak provinsi akan tangani ini? Saat ini di situasi ini, mereka memang sangat membutuhkan bukti semacam ini. Malam ini kirim dokumennya. Bagi jadi 2. Simpan aslinya. Kirim salinan. Kalau mereka tahan aku, kamu bicara terang saja. Hei, tak boleh masuk belakang sembarangan. Saya mencari kepala wang. Katakan langsung. Bahas pengadaan. Lo Chen Feng yang berjalan di jalan beberapa waktu lalu? Ya, saya. Wira swasta juga bisa bahas pengadaan di koperasi? Pemesanan sesuai prosedur. Nada bicaramu cukup bersaya. Luar ribut apa? Kepala Wang, orang ini mau bertemu Anda bahas pengadaan. Kamu Chen Feng? Anda kenal saya. Masuk. Bicara. Ngomong saja. Mau beli apa? Saya ingin pesan barang harian. Dokumen melengkap. Saya urus semuanya. Pengadaan wira swasta tak bisa asal tentukan. Saya tahu. Jadi hari ini saya bukan rebut, tapi mau bicara. Dengan apa kamu bicara? Saya bawa informasi. Informasi apa? Arah perkembangan pasar. Arah pasar itu berapa nilainya? Sekarang tidak berharga. Nanti mungkin lebih mahal dari barang di rak. Anak muda, jangan bicara terlalu percaya diri. Saya juga tak berlebihan. Jadi cuma bicara separuh. Di sini kita tidak langsung pakai rumus. Lihat syaratnya dulu. Oh. Ada lagi ini. Xiaoyu. Hah? Nanti saat isi pilihan jurusan, pilih jurusan ekonomi atau hukum. Apa? Maksudku nanti kamu bisa belajar ekonomi ataupun hukum. Kak, kenapa? Tiba-tiba ini? Bukan tiba-tiba. Sudah seharusnya kukatakan. Tapi aku belum pasti masuk kuliah. Tentukan arah dulu, barulah jalanmu akan lurus. Ekonomi aku sedikit paham. Hukum itu buat apa sih? Nanti itu akan semakin berguna. Nanti pedagang makin banyak, uang pun makin lancar. Aturan juga makin rinci, akan ada orang cari uang pakai otak. Benarkah akan jadi seperti itu? Akan. Tapi sekarang semua masih punya pekerjaan tetap? Sekarang adalah kini. Angin sudah mulai berhembus. Kenapa aku tidak merasakannya? Karena kamu masih ngerjain soal. Ceritakan. Keadaan luar nanti seperti apa? Ada yang tak cuma tunggu jatah, buka toko sendiri, cari barang sendiri, atau keuangan. Sehari dapat gaji sebulan. Ada juga yang tersisih
karena tidak paham aturan. Kamu bicara seolah-olah kamu sudah melihat semuanya. Aku tidak lihat keseluruhan, tapi cukup melihat arahnya. Kak, kalau hari itu benar datang, aku mau belajar hukum. Kenapa? Karena kamu selalu berurusan dengan orang yang punya kuasa. Aku tidak mau nanti cemas tanpa daya di rumah. Belajar saja. Tapi hukum itu sulit tidak? Sulit. Kenapa suruh aku belajar? Sulit. Baru berharga. Kalau ekonomi gimana? Bagus juga. Boleh ke mau keduanya? Benarkan soal ini dulu. Baru pikirkan keduanya. Kamu lagi. Kakak, kamu benar. Tingkatkan dulu nilai ujianmu. Kalau begitu tunggu saja ya. Tunggu apa? Kau nanti yang melindungi keluarga kita. Chen Feng, Iya. hari ini ada yang bergunjing di luar tentangmu, kan? Kenapa kamu tanya begitu? Kamu pulang makin santai. Artinya di luar makin tidak mudah. Apa ada yang bilang kamu main spekulasi lagi? Dibilang 2 kalimat juga tidak ada yang hilang. Kamu beneran tidak peduli di hati. Dulu, aku peduli. Tapi sekarang, bukankah kita sedang melangkah di jalan maju? Siapa? Tolong kirimkan surat kilat ni ya. Apanya? Zhou Ming sudah berhasil menggali informasi. Catatan lama, Zhou Guodong. Saksi kunci mau bicara. Suratnya mendesak. Kasus masa muda. Zhou terungkap. Tahun berapa? Tahun 78. Petugas peralatan akhirnya mau bicara. Itu saja. Masih tidak cukup. Aku tak. Jadi dia sadar. Dia sudah diawasi. Kali ini sama sekali bukan perselisihan biasa. Kamu takut? Aku tidak takut. Takut kamu gegabah. Gegabah tidak berguna. Lihat dulu tanggapan dia. Bawa dokumen itu. Ini semua sudah cukup kok ya. Bos Chen, bicara sebentar. Kamu kenal aku? Sangat sedikit orang yang tak kenal kamu. Bagaimana denganmu? Namaku Sun, orang kepercayaan Kepala Zhao. Apa yang Tuan Zhao katakan? Tuan Zhao tadi bilang kamu adalah orang yang cerdas, misalnya. Jangan tutup jalan mundur. Kami juga datang untuk membantumu. Bantu apa? Bantu pahami situasimu. Kau katakan. Pesanan kerjasama tidak bisa dilanjutkan. Sikap pedagang blok juga akan berubah. Lanjutkan. Keluarga dan kerabatmu juga perlu hidup tenang menetap di kota. Kerabat mudamu akan segera masuk sekolah lanjutan. Selama kamu mau bekerja sama, semua perselisihan masa lalu diabaikan. Banyak hal butuh persetujuan orang tertentu agar bisa terlaksana. Aku percaya soal penertiban ini. Tapi kalian salah anggap itu peluang emas saat ini. Maksudnya? Artinya nanti yang ada cuma kekacauan, bukan jalan keluar. Kamu pandai sekali memuji diri sendiri. Lo, aku baca dokumennya lebih paham darimu. Yang ditertibkan duluan adalah spekulasi, pemalsuan izin dan penyalahgunaan jabatan. Pedagang terang-terangan seperti aku. Kuma bandel. Jangan lebay di sini. Bukan aku yang lebay, kalian masih pakai cara lama menakutkan. Lama? Kenapa? Akang usang. Chen Feng, jangan pikir kena wartawan. Bisa semena-mena. Aku tak berontak. Mau apa? Aku cuma mau mengungkap semua fakta sebenarnya. Kawan Song, tanya. Musim dingin Cucukah, gudang tambahan pernah ajukan permohonan periksa dini. Aku tidak paham omonganmu. Setelah petugas alat tanda tangan, siapa masukkan surat ke laci? Cheng Dan, ngawo. Mending tak paham. Paham kamu tak tidur nyenyak. Mau aku cari orang untuk mengawasi rumahmu. Semakin bergerak sembarangan, semakin mudah memberi celah pada orang lain. Saatnya menarik jaring. Chen Feng, aku hubungi guruku. Berkasnya bisa diterima, tapi dia minta aku sampaikan pesan. Pihak provinsi juga baru selidiki jaringan itu. Zhao Guodong kemungkinan tidak bekerja sendirian. Bukan tak terduga. Seharusnya kita sudah menyangka duluan. Hanya Zhao Guodong bisa hubungkan semua pihak. Pergi.
Kalau kamu, Semakin dia tergesa, semakin mudah buat salah. kamu malah tambah tenang sekarang. Bukan tenang. Kita tidak boleh kacau. Nasi masih hangat. Aku ambilkan untukmu. Ada masalah yang terjadi. Beberapa hari ini, kamu bawa Xiaoyu. Kurangi keluar sendirian. Apapun di luar, tetap pulang. Baik. Jangan tanggung sendiri. Jangan bohong padaku bilang tidak apa-apa. Usahakan ya. Ayo makan. Atas keputusan atasan, tim investigasi gabungan pabrik bertugas mulai hari ini. Tim investigasi. Mantan Kepala Kantor Pabrik Zhao Godong ditangguhkan jabatan untuk pemeriksaan organisasi. Silakan duduk. Chen Feng, jangan sungkan. Situasi kacau. Saya hanya ganti sementara. Saya tahu maksudmu. Pabrik harus jelaskan kecelakaan orang tua saya. Saya sudah baca berkas kasusnya. Kamu tahu, bukan kecelakaan biasa. Saya tak mau maaf pribadi siapapun. Cuma pengumuman resmi pabrik. Tapi pas pengumuman internal keluar, banyak terlibat. Jadi bagaimana? Berapa lama? Mereka tidak sempat tunggu maaf, tapi seseorang harus ungkap kebenaran. Bicaramu lebih lugas dari edaran. Lugas saja. Udah bertahun-tahun. Baik, saya beri jawaban pasti. Setelah hasil investigasi keluar, pabrik akan keluarkan pengumuman internal resmi. Saya butuh salinan cak. Sah. Paling lambat minggu depan, ayahmu dulunya tukang hebat di pabrik. Ucapan ini tertunda bertahun. Kenapa pulang begitu cepat hari ini? Lihat ini. Ini apa? Ini benar. Benar. Sudah dicek. Sudah. Akhirnya kamu kembalikan nama baik mereka. Selama ini kamu menyimpan beban ini di hati, kan? Ya, sekarang sudah lega. Bagus. Mulai sekarang kita terus maju ke depan. Baik. Kamu yang palsu, aku sudah lihat 800 kali. Kakak lihat, dia goda. Baiklah, mahasiswa Chen. Bicaramu harus... Tentu saja nanti aku kuliah pasti banggakan keluarga. Kamu sudah berhasil. Jika orang tua ada di sini pasti sangat senang. Jangan bikin aku nangis. Aku lebih jago jahit, soal masak cuma cukup biasa aja. Usahamu bulan ini lebih untung dariku kan? Kau bicara gitu? Ada dong. iPhone-mu sekarang sudah sangat hebat loh. Kenapa dilarang masuk? Datang saja. Bawa banyak-banyak buat apa? Jangan datang tangan kosong. Cukup saja. Duduk. Makanan siap. Lengkap sekali. Tentu. Ini masakan rumah? Tak apa. Aku nggak keberatan. Xiaoro, ku dengar pekerjaan menjahitmu bagus sekali. Baik, bawa saja nanti. Chen Feng. Dulu ucapanku sering kasar. Aku pikir kamu terlalu keras dan keras kepala. Keluarga kita hidup susah bertahun-tahun. Aku luapkan amarahku padamu. Semua ewat. Rasanya Imlek.